ketemu lagi dengan saya Sarika Indramika. Untuk semester 2 ini kita akan membahas dengan materi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk materi ini, serahkan berharap bisa memahami perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang sebagai solusi masalah lingkungan hidup meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, dan administrasi. Yang kedua, membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk ruang, solusi dari masalah lingkungan hidup, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, dan administrasi. Yang ketiga, menganalisis sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang berdasarkan dan pemasarannya. Bagaimana uraiannya? Berikut ringkasannya. A. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Dalam kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, banyak terdapat berbagai jenis bangun ruang seperti kerajinan limbah berbentuk bangun 3 dimensi, yaitu A. Kebutuhan rumah tangga, B. Kebutuhan souvenir bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. 2. Manfaat menggunakan bahan limbah yaitu A. Peralatan dari rumah tangga yang sudah tidak terpakai bisa didaur ulang, B. Bahan hasil olahan bisa menjadi produk yang bernilai tinggi, C. Dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan kebutuhan. Para pengrajin berupaya mengembangkan kerajinan tanpa henti dan sekaligus terdorong dari terus memperbaiki karya-karya mereka. Pada akhirnya, perkembangan kerajinan menjadi sangat dinamis dan kompetitif dalam rangka meningkatkan nilai jual kerajinan. Salah satu aspek kebaruan yang ditampilkan adalah melalui modifikasi. Modifikasi ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan dengan bentuk yang sebelumnya tampak tidak serasi. 3. Modifikasi bahan lantas menuntut adanya modifikasi terhadap teknik-teknik yang digunakan seperti penggabungan antara teknik konstruksi dengan teknik lem, las, dan cor karena bahan dan teknik digunakan lebih bervariasi. Alat-alat yang digunakan harus pun sesuai. Dengan demikian, benda-benda yang ada di sekitar kita yang semulanya dianggap tidak bermanfaat ataupun optimal nilai gunanya dapat dimodifikasi bentuk dengan meningkatkan nilai guna. 4. Modifikasi juga bisa dilakukan pada benda yang sudah tidak terpakai atau telah menjadi sampah, atau benda pada kerajinan yang sudah ada namun kurang berkualitas atau tidak indah. Melalui modifikasi terciptalah kerajinan dengan bentuk, model, dan gaya dan unik. Salah satu pengrajin merupakan wujud upaya adaptasi terhadap tantangan-tantangan baru dalam perkembangan kebutuhan masyarakat yang menuntut kebaruan. B. Jenis karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 5. Kerajinan merupakan salah satu kebutuhan tersier atau integratif, namun dalam pengembangannya, keberadaan karya kerajinan tidak lagi melalui kebutuhan tersier, justru untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aspek utama dalam pembuatan kerajinan adalah aspek fungsionalnya. Kerajinan umumnya berkaitan dengan seni, hias, sehingga fungsi kerajinan pun terkadang dipahami hanya sebagai jenis hias. Namun, dalam perkembangannya, kerajinan berkembang menjadi lebih fungsional. Dengan kata lain, kerajinan menjadi alat dengan fungsi-fungsi tertentu. Misalnya, kerajinan tas atau dompet dari bahan plastik bekas. Kerajinan seperti ini tidak hanya menonjolkan aspek estetis, tetapi dapat digunakan sesuai fungsi aktual. Kerajinan yang dimiliki fungsi ganda ini memiliki keunggulan berupa tampilan struktur dan bentuknya yang indah dan kuat serta dikerjakan dengan 6. Karya kerajinan bersumber dari pemikiran yang bersungguh-sungguh dan menggunakan oleh rasa sebagai besar penggalian ide dalam proses penciptaan pada akhirnya akan berbentuk sebuah karya yang berbentuk unik, kreatif, dan inovatif. Karya seni tersebut biasanya juga memiliki karakter dan gaya tersendiri, namun tetap mencerminkan karakter dan jiwa budaya bangsa. Dengan demikian, penciptaan kerajinan dengan fungsi hias semata-mata hanyalah aspek estetis. Namun secara struktural, keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai benda yang fungsional. Salah satu contoh kerajinan yang memiliki fungsional demikian adalah keris dan wayang kulit. Keduanya karya tersebut memiliki keindahan yang tinggi, yakni sebagai karya adiluhung dan monumental
Selain itu, kerajinan yang juga disebut sebagai karya adiluhung antara lain kain batik, kain tenun ikat, mandau keris, anyaman, dan ukiran. Keberadaan kerajinan tersebut masih bertahan karena kuatnya tradisi dari masyarakat untuk melestarikannya. 7. Seni kerajinan yang lahir di Indonesia bersifat adiluhung dan sudah berkembang sejak zaman prasejarah hingga masa kerajaan-kerajaan Indonesia merupakan produk yang bersifat lokal atau kedaerahan, sehingga secara tidak langsung kerajinan tersebut menggambarkan karakter kedaerahan. Salah satu cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah melestarikan kerajinan-kerajinan tradisional dengan cara melakukan pengembangan agar selaras dengan perkembangan zaman. Perkembangan dilakukan tetap tanpa menghilangkan nilai tradisi dan lokal yang sudah ada melalui kreativitas. Keindahan kerajinan-kerajinan akan meningkatkan sehingga membandingkan lurus dengan nilai jual. Dengan demikian, kerajinan memiliki nilai ekonomi yang bisa dikembangkan sebagai usaha karena barang-barang kerjaan terdapat dibuat untuk diperjualbelikan. C. Motif ragam hias pada kerajinan yang memiliki fungsi hias. 8. Demikian produk kerajinan yang berkualitas tentu dihasilkan dengan tidak meninggalkan akar budaya setempat seperti artefak. Pada hakikatnya, ornamen adalah gambaran dari irama dan garis atau bidang. Ornamen berfungsi menambah keindahan pada suatu benda, terutama pada produk-produk kriya dan arsitektur. Produk-produk ini mengutamakan keserasian antara bentuk ornamen dengan benda yang dihias sehingga dapat menambah nilai estetik. Awalnya, ornamen digunakan secara simbolis, misalnya melambangkan pikiran atau mengenang riwayat nenek moyang atau keagungan leluhur. Namun dalam perkembangannya, dapat upaya untuk membuat kerajinan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, meskipun kerajinan bersifat fungsional, kerajinan harus mampu mengisyaratkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan. 9. Saat mengkreasi sebuah karya kerajinan, terutama kerajinan dalam bentuk ruang, aspek fungsional menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah karya kerajinan. Sebuah produk memiliki nilai tinggi apabila memiliki desain artistik. Desain artistik akan memacu kesan ketertarikan dari siapapun yang menatapnya. Dengan demikian, faktor fungsional dalam kerajinan ada kalanya menjadi pertimbangan kedua. D. Media berkarya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Semakin tingginya permintaan kerajinan yang dimiliki aspek fungsional, memberi peluang seorang untuk mempertimbangkan bahan-bahan limbah menjadi karya kerajinan yang bernilai harga jual tinggi. Hal itu disebabkan seseorang akan mencari bahan kerajinan alternatif yang memiliki jumlah melimpah dan belum dimanfaatkan oleh perajin lainnya. Terlebih, semakin tumbuhnya tuntutan pasar terhadap kebutuhan souvenir dan kerajinan terapan lainnya, semakin menegaskan peluang tersebut. Dengan demikian, mengolah bahan-bahan limbah sebagai kerajinan menjadi peluang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. 11. Dalam konteks berkarya, media kerajinan adalah berbagai bahan yang dapat dibentuk menjadi produk kerajinan. Untuk membentuk kerajinan tersebut dibutuhkan alat-alat teknik tertentu agar menghasilkan produk yang diinginkan. Pada materi ini yang dimaksud untuk berkarya kerajinan adalah limbah yang berasal dari alam ataupun hasil olahan manusia. Karakteristik limbah tersebut disesuaikan dengan tujuan dibentuknya suatu produk kerajinan. Sementara itu, peralatan terdiri atas peralatan pokok dan peralatan pendukung. Selain itu, teknik adalah cara berkarya yang disesuaikan dengan sifat yang peralatannya digunakan. Hal tersebut berarti dalam membuat kerajinan yang berbeda dibutuhkan teknik pembuatan yang berbeda pula tergantung bahan dan alatnya. E. Mengenal kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Potensi kerajinan dari bahan limbah, khususnya limbah kering di Indonesia, sangat banyak, yaitu pelepah pisang. Pelepah pisang atau batang semu adalah bahan yang biasanya tidak dimanfaatkan karena dianggap tidak berguna. Namun, pelepah pisang yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan adalah pelepah yang sudah kering. Untuk memperoleh pelepah yang berkualitas, sebaiknya pelepah dibersihkan terlebih dahulu, kemudian direndam di dalam
kamper yang telah dicairkan dengan minyak tanah selama 1 atau 3 jam. Setelah direndam, proses pengeringan dilakukan bukan dengan cara dijemur, tetapi cukup diangin-anginkan saja. Di samping itu, pelepah yang sudah kering tidak perlu diberi bahan pengawet. Pelepah pisang yang sudah direndam dan dikeringkan ini dapat digunakan untuk membuat tas, sandal, tas petri, lampu, serta produk kerajinan lainnya. Dalam membuat karya berbahan pelepah pisang, beberapa teknik dapat digunakan, diantaranya adalah teknik menempel. Teknik ini umumnya dijumpai dalam kerajinan, seperti lukisan atau kaligrafi. Sementara itu, untuk kerajinan berbentuk bangun ruang dari pelepah pisang seperti kotak tisu, tas, dan dompet menggunakan teknik-teknik menempel atau menjahit. B. Kayu. Potongan-potongan kayu yang sudah tidak terpakai sebagai bahan furniture dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan yang memiliki nilai ekonominya yang tinggi. Setiap kayu memiliki permukaan tekstur, motif, dan warna yang bervariasi. Guna mengolah kayu menjadi kerajinan biasanya, teknik digunakan adalah memahat. Teknik carving adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan dengan proses mengambilkan bahan-bahan yang tidak diperlukan pada material yang dipahat. Untuk jenis kayu tertentu, dalam pengerjaannya dapat dengan menggunakan teknik pahat dan teknik tempel. Untuk teknik pahat, bagian yang sudah dikurangi tidak dapat ditambah atau dikembalikan lagi. Dengan demikian, dalam memahat memerlukan desain yang pasti yang telah dirancang sebelumnya. 3. Ranting kayu. Ranting kayu merupakan bagian pohon kayu yang biasanya bercabang dari yang berukuran besar sampai menjadi kecil. Pada beberapa pohon, susunan ranting dimiliki bentuk dan ciri-ciri yang sangat khas. Ada beberapa tipe cabang lurus panjang, lurus pendek, dan ada pula yang bercabang selain dan jalin-jalinnya. Berbagai ciri tersebut menjadikan ranting kayu memiliki pesona untuk struktur garis yang indah. Oleh karena keistimewaan tersebut, banyak pengrajin memanfaatkan ranting kayu untuk membuat barang kerajinan yang benda pakai. Ranting kayu bervariasi, dapat diolah menjadi kerajinan-kerajinan yang indah, misalnya tempat pensil, bingkai, dan pot bunga. Dalam proses pembuatan kerajinan dari bahan ranting kayu, biasanya teknik yang digunakan adalah konstruksi. Teknik konstruksi adalah teknik membuat produk kerajinan dengan cara menggabungkan satu bahan dengan bahan lainnya, agar menjadi kesatuan yang lebih kuat dan estetis. Pada ranting kayu, teknik konstruksi dilakukan dengan cara dilem atau diikatkan dengan menggunakan kawat atau dipaku. Namun dalam pelaksanaannya, untuk memperoleh sambungan yang kuat, ketiga model sambungan tersebut umumnya digunakan cara bersama. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu materi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Saya berharap dari materi ini bisa mengembangkan karakter, teliti, kreativitas, sikap bertanggung jawab, dan sikap analitis. Sekian dulu materi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Saya harap kamu bisa kreatif dalam menjalankan sikap berkarya. Sampai jumpa, ketemu lagi di materi berikutnya.